Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik alur cerita ini. Semoga kalian terhibur dalam alur cerita yang saya sajikan buat kalian yang pecinta film movie. Oke, lanjut ceritanya. Cerita ini berawal dari 4 orang muda-mudi yang nongkrong di dalam kamar. Mereka berempat bernama Rustin, Bronton, Melanie, dan Wendy. Mereka berempat sempat bercandaria dan kemudian Wendy membuka handphonenya dan melihat video iklan labirin jagung berhantu. Wendy berinisiatif mengajak kawan-kawannya mencoba labirin jagung berhantu tersebut. Rustin menolaknya dan Bruston juga. Kemudian Wendy melanjutkan dan membujuk teman-temannya melakukan petualangan yang berbeda sesekali dan ini cuma 1 jam, tegas Wendy. Rustin menolaknya dan mengabarkan bahwa tempat itu sangat buruk. Banyak orang terbunuh di sana. Melanie lantas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rustin. Sempat Rustin bercecoh dengan Melanie supaya mempercayai dan Rustin menceritakan 15 tahun yang lalu. Alhasil ketiga temannya sama saja, mereka menganggap Rustin membual dalam ceritanya tersebut. Dan benar saja, Rustin membual ceritanya. Kemudian Melanie, Rustin, Bronton, dan Wendy mempersiapkan diri mereka untuk pergi ke tempat labirin jagung berhantu. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat labirin jagung berhantu. Sebelum masuk pun mereka sudah mulai dikejutkan dengan badut yang ada di tempat itu. Dan tak lama Bruston ingin ke toilet dan ditemani oleh Rustin. Melanie dan Wendy duluan ke tempat gerbang masuk. Berjalan mereka berdua, seorang badut dan seorang orang sawah memperhatikan mereka berdua. Dan di lain tempat Bronton belum sempat menyelesaikan kencingnya di dalam toilet. Bronton dikejutkan oleh pria bertopeng dan Bronton pun bergegas keluar. Dan Bronton pun sangat terkejut dan langsung keluar dan bergabung dengan bersama Melanie dan Wendy. Sebelum memasuki labirin jagung dan setiap mereka yang ingin masuk ke dalam labirin tidak diperbolehkan membawa handphone dan bersedia dicap tangan mereka demi keselamatan diri mereka. Dalam pengecapan Melanie, ada yang aneh dan lantas Melanie menanyakan pemandu labirin bertopi tersebut. Lantas pria tersebut berkata, "Kau pengunjung labirin kami yang ke-10.000 di musim ini. Itu artinya kau bisa mengunjungi pengalaman labirin VIP kami." Tak lama setelah pria bertopi itu memberitahu, datanglah mobil wisata. Lantas keluar pengemudinya dan menanyakan siapakah yang beruntung. Lantas Melanie menunjuk tangan. Setelah mereka berkenalan, rupanya pria tersebut pemilik labirin jagung berhantu tersebut. Dalam perbincangan tersebut, Bronton menanyakan apa itu labirin VIP, lantas pemilik labirin menjelaskan pertanyaan tersebut dengan cukup aneh terdengar oleh mereka berempat dan pria itu mengabarkan kalau kau berhasil di labirin VIP, Melanie akan mendapatkan uang $5.000 dan dilanjutkan memberi tawaran kepada Melanie menjelaskan tawaran kurang dari 1 jam akan menggandakan menjadi $10.000. Dan mereka berempat sangat menyetujuinya dan mereka berempat naiki mobil tersebut untuk lebih dalam masuk ke labirin tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di tengah labirin jagung. Sampai di sana mereka berencana melalui jalan satu jalur menuju labirin VIP tersebut. Itu yang diusulkan oleh Bronton. Kemudian Melanie memberi usulan lain supaya berpencar itu akan membuat peluang menang lebih besar. Sang pemilik labirin menyarankan kepada mereka mau milih bersama-sama atau berpisah. Awalnya Wendy tidak menginginkan berpisah, tapi Melanie memberi arahan kalau berpencar kita memiliki peluang menang yang lebih baik. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat menyetujui usulan dari Melanie, walaupun itu sangat berat.
Kemudian pria pemilik labirin meninggalkan mereka berempat dan berpesan semoga kalian beruntung. Dan mereka pun semua berpisah memiliki jalur masing-masing menuju labirin VIP. Dan inilah mereka yang melanjutkan perjalanan jalur masing-masing. Dan pada jalur Wendy, di tengah jalan Wendy dikejutkan pria bertopeng. Alhasil Wendy tidak terkejut sama sekali dan berkata, keren. Dan begitu juga di jalur Rustin, dikejutkan juga pria bertopeng sama halnya seperti Wendy, tak terkejut sama sekali. Di jalur Wendy dan Rustin lagi-lagi dikejutkan pria bertopeng. Tapi di jalur Rustin, pria bertopeng memakai baju hitam cukup mengejutkan dia. Tentunya Rustin masih mengontrol ketakutan pada saat itu. Rustin mengajak bicara tetapi pria bertopeng itu diam saja. Tidak menjawab apa-apa. Akhirnya Rustin meninggalkan pria bertopeng yang aneh itu. Tibalah menjelang malam. Di jalur Bronton bertemu dengan wanita cukup seksi. Membawa pisau, mereka pun berbincang. Wanita itu mengajak Bronton melayani dirinya, alhasil Bronton menolaknya. Dengan alasan sudah mempunyai kekasih dan dia setia padanya. Wanita tersebut tetap memaksa Bronton. Tetap Bronton menolak dengan alasan yang sama. Akhirnya wanita itu menyayat kaki Bronton dan terluka parah. Sehingga Bronton berjalan menyeret kakinya yang luka terkena pisau dari wanita tersebut. Wanita tersebut memberi peluang Bronton berlari dengan kaki terluka dengan permainan kejar-kejaran. Di sisi lain jalur Melanie bertemu pria bertopeng dan memegang alat pemotong kayu untuk melukai Melanie. Melanie pun mulai ketakutan dan berusaha untuk mendekati pria itu. Ketika Melanie memegang wajah pria itu lalu membenturkan wajahnya ke wajah Melanie. Alhasil, Melanie pun terjatuh. Jidat Melanie terluka dan mengeluarkan darah. Pria itu mencoba memotong Melanie dengan gergaji mesin itu. Dengan cara menghindarinya, Melanie mengeluarkan pisaunya untuk melukai pria. Akhirnya Melanie bisa melukai pria itu dengan pisaunya. Dan dia pun berlari dan bersembunyi. Pria itu mencarinya dan akhirnya pergi meninggalkan Melanie. Di sisi lain Bronton sedang dikejar wanita seksi itu dan Bronton dalam keadaan terluka. Kemudian wanita itu membius Bronton sehingga Bronton pingsan dan Bronton pun dibawa pria bertopeng ke lab. Pindah ke jalur Rustin. Rustin melihat orang bertopeng kemudian dia melemparinya dengan buah labu dan meninggalkan orang itu. Di tengah jalan dia melihat lagi orang yang sama. Dia mengambil buah labu, kembali ingin melempari pada pria itu. Lantas dari belakang pria bertopeng yang hendak dilemparnya langsung memotong tangan Rustin dari belakang. Ketika melihat tangannya terputus, Rustin muntah, tak sanggup melihat tangannya terpotong. Tak lama setelah itu Melanie datang menghampiri Rustin yang tangannya sudah terpotong itu. Berusaha untuk menolong Rustin, Melanie pun ditendang oleh pria bertopeng lantas tersungkur ke belakang. Kemudian Melanie langsung diduduki pria bertopeng dan mencekiknya. Melanie berusaha melepaskan diri, begitu juga Rustin ingin menolongnya. Rustin ingin menolongnya dengan merangkak. Ketika Rustin berdiri, Rustin langsung ditabrak mobil dan meninggal di tempat tersebut. Melanie melawan pria itu dengan menusukkan pisaunya pada pria tersebut di kepalanya. Lantas pria bertopeng lainnya ingin mengejar Melanie yang berlari meninggalkan Rustin dan pria bertopeng tersebut. Di tempat lain di mana Bronton diikat di dalam lab, ditemani bersama wanita seksi tersebut, menguliti paha Bronton dalam keadaan hidup-hidup dan Bronton pun pingsan dengan kejadian itu. Di jalur Wendy bertemu dengan Badut, penjual es krim. Penjual itu menawarkan es krim dengan harga gratis. Wendy tidak mau menerimanya, walaupun itu gratis dan meninggalkan pria badut tersebut. Dan pria badut itu diam-diam menyergap Wendy dan menjerat leher Wendy. Wendy berusaha melepaskan dan sedangkan mobil es krim mengejarnya dari belakang.
Kemudian Wendy bertemu dengan Melanie dan Wendy dipanah oleh badut tersebut sehingga mengenai paha Wendy dan menyeret Wendy memakai mobil es krim. Melanie hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Melanie berusaha mencari di mana keberadaan mereka semua di bawah, kecuali Rustin sudah mati. Sampailah Melanie di lab di mana ia mencari keberadaan Wendy di ruangan itu. Di ruangan itu ditangkap juga dan dicekik oleh pria bertopeng hingga Melanie tidak sadarkan diri. Akhirnya Melanie bertemu dengan Wendy dalam keadaan terikat. Begitu juga Melanie dalam posisi terikat juga. Di ruangan itu sempat menanyakan kabar masing-masing. Dan Melanie melihat tubuh Wendy penuh luka seperti dikuliti bagian perut, bagian paha, dan bagian betis. Di saat itulah Wendy mengutarakan minta maaf. Telah mengajak ke tempat itu, benar-benar dia minta maaf. Tak lama setelah itu sekelompok pembunuh bertopeng datang, diketuai oleh pemilik labirin jagung berhantu tersebut. Dan langsung membunuh Wendy di depan Melanie dengan menggunakan pisau tepat di lehernya. Melanie dengan ketakutan menangis, menanyakan apa tujuan dari sekelompok pembunuh itu. Dan wanita itu pun menjelaskan bahwa Melanie dan teman-temannya dibunuh untuk mengambil gen. Dan mereka mengubah gen itu menjadi krim wajah, menghentikan proses penuaan. Dan mereka ingin Melanie tetap hidup supaya kulitnya bisa diambil kapanpun. Akhirnya Melanie mencoba melepaskan ikatan tangannya. Alhasil itu berhasil dan mengambil pisau dan menyembelih dirinya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.